Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala habibillah sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu dan saudara sekalian, saudara seluruh pencinta iman yang berproses. Bapak Ibu yang bergabung melalui jaringan Zoom, alhamdulillah kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya, hidayah dan hidayahnya di seluruh kita bisa kembali hadir dalam majelis mulia ini, majelis ilmu, majelis Al-Quran, majelisnya Rasulullah SAW, majelisnya para pencinta Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah SWT terus melimpahi kita semuanya dengan rezeki, rahmat dan barakahnya, mengalir kita semuanya yang baik yang manfaat. Mari kita awali kita dengan membaca kajiannya di surah Al-Ahzab, ya, surah ke-33. Kemarin baru selesai surah As-Sajdah. Mari kita tilawah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyuttaqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqin. Inna Allaha kana aliman hakima. Wattabi' ma yuha ilaika min rabbik. Inna Allaha kana bima ta'maluna khabira. Wa tawakkal 'ala Allah. Wa kafa billahi wakila. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi. Wa ma ja'ala azwajakum allati tudahiruna minhunna ummahatikum. وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ
أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. Ada yang mau disampaikan terkait dengan bacaan? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Surah ke-33 Surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab surah ke-33 terdiri dari 73 ayat dan termasuk surah Madaniyah yang turun di Madinah atau setelah Rasulullah hijrah. Surah Al-Ahzab yang berarti golongan yang bersekutu atau berserikat atau yang berkoalisi, kalau zaman koalisi, bersekutu, bersekongkol. Ya. Penamaannya diambil dari kisah perang Al-Ahzab atau perang juga disebut dengan perang Khandaq. Ya. Karena di dalam perang itu ada beberapa kelompok yang bersekutu yang kemudian mengepung Madinah, yang akan diceritakan, dikisahkan di ayat ke-9 sampai ayat ke-7. Peperangan penguat terhadap kaum muslimin di Madinah yang dilancarkan oleh pasukan gabungan yang terdiri dari kaum kafir Quraisy, kemudian mengajak beberapa suku Arab yang lain, ditambah kaum munafik dari Bani Quraisyah yang di Madinah gabung, ditambah kaum Yahudi. Kaum Yahudi ya, ini kaum munafik di Madinah juga kaum Yahudi. Ya. Kandungan surah Al-Ahzab diantaranya menjelaskan tentang hukum zihar, ya. Status anak angkat, hukum waris, iddah, kisah perang Ahzab dan juga perang Bani Quraisyah. Ya. Dilihat dari substansinya atau kandungannya yang berisi tentang hukum-hukum, maka itu menjadi tanda dari ayat-ayat atau surah Madaniyah.
Keterkaitan surah Al-Ahzab dengan surah sebelumnya yaitu surah As-Sajdah. Di akhir surah As-Sajdah, Nabi Muhammad SAW dan orang-orang mukmin diperintahkan supaya jangan menghiraukan orang-orang kafir itu, dan hendaklah ditunggu saja hingga hukuman dan siksaan Allah yang menimpa mereka. Ayatnya fa'arid anhum wantadir innahum muntazirun. Nah, sedangkan di surah Al-Ahzab ini dimulai dengan perintah kepada Nabi Muhammad SAW dan orang-orang mukmin supaya tetap bertakwa dan jangan mengikuti orang-orang kafir atau munafik yang terus berupaya menyakiti Nabi dan mengkafirkan ajaran Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Allah tidak mengatakan ya Muhammad, hanya nggak ada dalam Quran ya Muhammad. Tapi kalau ya Nuh, ya Musa, ya Isa ada, ya Yahya khudil kitab wal. Tapi ya Muhammad ya, adanya di hadits kursi. Ya Muhammad ish ma syi'ta innaka. Wahai Nabi, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, taatilah Allah, patuhlah kepada Allah, jalankan perintahnya, jauhi larangannya. Wala tuti, dan jangan kamu taati al-kafirin, orang-orang kafir, wal munafikin, dan orang-orang munafik. Jadi orang munafik adanya di Madinah, di Mekah belum ada. Ya. Biasanya orang munafik itu muncul ketika Islam kuat, ya. Ketika kekuatan Islam besar dan ada muncul orang-orang yang ingin mengambil keuntungan. Inna Allah, sesungguhnya Allah, karena adalah dia aliman, maha mengetahui, hakiman, maha bijaksana, maha mengetahui terhadap detail-detail dari perbuatan hamba-hambanya, baik yang beriman maupun yang kafir, dan bertindak secara bijak. Jadi di bagian pertama ini intinya tentang perintah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya kepada Nabi sebagai dai, dan tidak menuruti orang-orang kafir dan munafik. Surat ini dimulai dengan seruan kepada Nabi Muhammad SAW tidak memanggil nama secara langsung ya Muhammad, akan tetapi dengan menyebut profesinya yang sangat mulia, ya ayyuhan nabi, untuk menunjukkan kedudukannya yang sangat terhormat dan mulia, dan juga mengajarkan kepada kita semuanya umatnya dalam beradab kepada beliau. Beliau adalah Rasul terakhir, tapi Rasul paling mulia. Bahkan Allah juga memberikan panggilan yang khusus kepada beliau. Nabi Muhammad SAW sebagai seorang dai diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa kepada Allah. Ini bukan berarti bahwa Nabi saat itu belum bertakwa, bukan diperintahkan bertakwa. Tetapi perintah tersebut bermakna amrun qusida bihi taman, perintah yang dimaksudkan agar yang bersangkutan yaitu Nabi sabar, tetap wal istidamah, dan terus istiqomah ala taqwa, dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah dimaksudkan tetap teguh dan istiqomah dari surah tafsir Al-Amin. Allah Azza wa Jalla memerintahkan Nabi akan tetap teguh dalam ketakwaan kepada Allah dan fokus pada tugas dakwah yang Allah perintahkan kepadanya, serta waspada dan tidak tergoda oleh ajakan atau tawaran orang-orang kafir dan munafik
pada perkara yang berlawanan ketakwaan dan berpotensi bisa menyesatkan dari jalan yang lurus. Karena ya, secara umum Allah mengingatkan yang namanya orang kafir, siapapun, mereka tidak ridho kepada engkau wahai Muhammad sampai engkau mengikuti mereka. Intinya Allah ingin mengingatkan agar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin waspada terhadap segala usaha orang-orang kafir dan munafik dalam mengaburkan agama dan kepercayaan mereka. Sehingga tawaran-tawaran apapun harus diwaspadai ya, agar jangan menjadi jebakan, jadi sebuah tipu daya yang kemudian merugikan muslim. Bahkan termasuk bantuan-bantuan sebaiknya tidak serta-merta diterima. Misalnya kita bangun masjid sudah dibantu ya, oleh orang-orang yang non-muslim, hukumnya apa? Hukumnya mubah, tapi kalau kemudian dalam analisis kita itu menimbulkan masalah ya, itu sebaiknya tidak. Ya, al-asli ya, asalnya memang mubah ya, tapi kemudian kalau dikaitkan dengan perintah Allah agar kita memiliki izzah ya, maka afdalnya tidak diterima. Maksud dari ajakan atau tawaran orang-orang kafir dan munafik yang dilarang untuk ditaati, mungkin perintah atau rujukan atau bahkan ada dengan dalih menasihati atau memberikan masukan, adalah sebagaimana dijelaskan dalam beberapa riwayat yang terkait dengan asbabun nuzul dari ayat ini. Pertama, bahwa mereka menyuruh untuk menghentikan dakwah. Itu yang Allah perintahkan, wala tuti'il kafirina wal munafikin, ketika mereka yang memintamu untuk berhenti dari dakwah walaupun dijanjikan keuntungan-keuntungan. Ya. Inna ahla Makkah, dari Ibnu Abbas, sesungguhnya penduduk Mekah, wa minhum al-Walid bin al-Mughirah, terutama tokoh-tokoh kafir Quraisy Mekah, di antaranya Al-Walid bin al-Mughirah, wa Syaibah bin Rabi'ah. Syaibah itu saudaranya Utbah, bapaknya Hind. Da'un Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyerukan kepada Nabi ayyarji'an qaulihi, agar menarik perkataannya atau berhenti dari seruannya, seruan dakwah. Ala an yu'tuhu syatra amwalihim, dengan dengan kompensasi, dengan imbalan mereka akan memberikan separuh dari seluruh harta mereka. Wa khawwafa'ul munafiqun wal yahudu bil Madinah, dan orang-orang munafik ya, terutama dedekatnya yaitu Abdullah bin Ubay dan juga orang-orang Yahudi mendatangi Nabi dan mengancam, menakut-nakuti lagi. Illam yarji qatalu, kalau ente nggak ikuti apa yang mereka katakan, mereka bisa membunuh. Ya. Jadi serem juga ya, kalau nggak diikuti kan ini bisa terancam jiwanya. Fanazalatil ayah ya ayyuhan nabi ittaqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqin. Ini ayatnya. Atau kemudian di riwayat lain menyuruh mengakui ketuhanan berhala. Panjang ya. Dalam kitab Asbabun Nuzul yang ditulis oleh Al-Wahidi, yang annal ayati nazalat fi Abi Sufyan, ayat-ayat pertama di surah Al-Ahzab turun berkaitan dengan Abu Sufyan ibn Abi Jahal, Abu Jahal wa Abdul Awwar as-Salami qadamu atau qadimu al-Madinah. Mereka datang ke Madinah.
Ba'da qitali Uhud, setelah peperangan perang Uhud. Fanazalu, lalu mereka mampir atau bertemu ala Abdillah bin Ubay, mampir ke CS-nya yaitu Abdullah bin Ubay, seorang tokoh munafik, zaim munafikin. Waqat atau Nabi sallallahu alaihi wasallam alaman ala an yukallimu. Nabi telah menjamin mereka boleh masuk ke Madinah dan dijamin keamanannya, diberikan kebebasan untuk mengutarakan apa yang mereka ingin sampaikan. Faqama ma'hum Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah wa Tuqmah bin Abu Ubairik, ya. Maka kemudian mereka datang dan menemui Nabi. Faqalu lin Nabi wa indahu Umar bin Khattab, dan waktu itu Nabi bersama Sayyidina Umar bin Khattab. Mereka katakan, urfud dzikra aliyatina, tolong tinggalkan menyebut-nyebut tuhan-tuhan kami, Allata wal Uzza wa Manata, jangan disebut-sebut lagi tuhan kami. Waqul, dan katakan, innalaha syafa'atan, sesungguhnya tuhan-tuhan berhala itu memiliki syafa'ah, memiliki kemampuan menolong, wa manfa'ah, dan juga manfaat, liman abadah, bagi orang yang menyembahnya. Wa nad'uka wa rabbaka, dan dengan demikian kami akan mendiam atau membiarkan kamu dan juga bersama Tuhan. Silakan. Tapi jangan sebut-sebut Tuhan kami, tetapi ucapkan itu. Ya. Fasyaqqa 'alan nabi qauluhu, maka perkataan mereka akan membuat beban berat, ya, pada Nabi SAW. Ya. Faqala Umar bin Khattab, jadi Nabi terlihat dari raut mukanya itu sangat tidak berkenan dengan kata-kata itu. Umar menangkap isyarat itu sampai kemudian menyampaikan, "Idzan lana ya Rasulullah fi qatli." Ya Rasul, izinkan saya untuk membunuh mereka semua. Ya. Faqala, maka Nabi bersabda, "Inni qad a'taituhumul aman." Saya sudah menjamin keamanan mereka, ya, jangan main bunuh. Faqala Umar, maka Umar berkata, "Ukhruju fi la'natillahi wa ghadabihi." Keluar kalian, ya, dalam laknat Allah dan kemurkaannya. Fa'amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul memerintahkan an yukhrijahum minal Madinah, untuk mengeluarkan mereka, mengusir mereka semuanya dari Madinah. Fa'anzalallahu azza wa jalla hadhihi ayat, maka Allah turunkan ayat ini, ya ayyuhan nabi ittaqillaha wa la tuti'il kafirin wal munafiqin. Yang ketiga ini, orang-orang Yahudi dengan dalih menasihati mencoba membuat budaya terhadap Nabi SAW. Karena orang Yahudi kan orang Madinah, ya, mereka dekat dan sok menasihati, tapi sebenarnya ada maksud jahat, ya, dari nasihat-nasihatnya itu. Ruya anna ulama qadima Rasulullah al-Madinah, ketika Rasul datang di Madinah, tabaun nasib Yahud nifaqan, ada orang-orang Yahudi yang kemudian terus mendekati Nabi, ya, tapi pura-pura, ya, pura-pura jadi seorang mukmin. Wa kana yalinu lahum janibahu, ya. Nabi juga mensikapi mereka dengan lembut. Wa yudhiruna lahum nusha khidaan, dan mereka menampakkan kebaikannya dan ingin memberikan nasihat, tapi nasihatnya nasihat untuk menipu, ya, khidaan itu tipuan, tipu daya. Fahadzarallahu minhum, maka Allah mengingatkan, Nabi memperingatkan akan bahaya mereka, wa nabbahu ila adawatihim, dan mengingatkan Nabi akan permusuhan yang besar yang mereka arahkan kepada Nabi-Nya. Nah, ini beberapa riwayat yang terkait dengan perintah atau rujukan atau ajakan dari orang-orang kafir maupun orang-orang munafik, ya, yang kemudian Allah ingatkan agar Nabi jangan mentaati mereka. Wattabi, sebaliknya, wattabi,
Dan ikutilah oleh kamu wahai Muhammad mayuha, apa yang diwahyukan ilaika kepadamu. Tinggalkan bujukan-bujukan mereka, tapi fokuslah untuk mentaati wahyu yang diturunkan kepadamu mir rabbika, dari Tuhan. Innallaha, sesungguhnya Allah, karena adalah Dia bima ta'maluna, dengan apa yang kalian khabiran, maha mengetahui. Sehingga Allah kasih tahu ya, agar Nabi Muhammad tidak kemudian terjebak ya dalam tipu daya mereka. Perintah berpegang teguh pada wahyu Allah. Setelah Allah melarang kaum muslimin menuruti keinginan orang kafir dan orang munafik, maka di ayat ini ya perintahkan agar mereka berpegang teguh dengan apa yang telah diwahyukan oleh Allah, berupa Al-Quran dan As-Sunnah, ya kan, apa yang disampaikan oleh Nabi yang pada hakikatnya juga wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan menjadikan wahyu itu sebagai pedoman dalam bersikap dan bertindak. Sehingga ini juga yang harus kita lakukan, ya, bahwa seluruh sikap hidup kita, seluruh gaya hidup kita, lifestyle kita mengacu pada petunjuk kitab Allah, Al-Quran, dan juga sunnah Rasul. Itulah pedoman hidup yang terbaik, yang menjamin keselamatan dan kebahagiaan bagi para pengikutnya. Pedoman hidup yang bersumber dari wahyu yang diturunkan oleh Zat yang Maha mengetahui detail-detail perbuatan manusia, dan Dia akan memberikan balasan atas perbuatan tersebut sesuai dengan yang telah dijanjikan. Ya. Allah yang menciptakan, Allah yang paling tahu yang terbaik untuk ciptanya, aturan yang tepat untuk makhluknya. Maka itulah ajaran agama yang diturunkan kepada kita, itu Islam. Sibghatullahi wa man ahsanu minallahi sibghah. Dan ambillah warna, maksudnya warna kehidupan, bukan warna baju. Selupan, ya, celupan itu, ya ini Allah meminjam istilah. Jadi Islam itu ibarat pewarna lah, diibaratkan, dianalkan dengan pewarna. Ya, maka ambillah warna itu. Jadi kalau warnanya putih, ya putih semua, gitu ya. Jangan blorek-blorek. Ya. Jadi ambillah warna kehidupan yang datang dari Allah itu, dan siapakah yang lebih indah warna kehidupan yang diberikan kecuali daripada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ada yang diumpamakan seperti ruangan. Kalau masuk Islam, maka masuklah semuanya ya, dalam ruangan itu. Jangan masuk badannya, kakinya masih ketinggalan di luarnya. Jadi dalam menyerukan dan mengarahkan umat Islam itu untuk menerima Islam secara kafah, Allah membuat beberapa permisalan seperti ruangan, masuklah. Udkhulu berarti ruangan, gitu ya. Masuk, gitu ya. Ada yang tadi sibghatullahi diumpamakan dengan warna, ambil warna, satu warna, jangan warna-warni. Ya, jadi ambil warna itu, jangan ada warna yang lain yang masih tersisa. Jadi warna-warna jahiliyah itu udah tinggalkan. Ada yang diumpamakan sesuatu yang dipegang, ya. Sesuatu yang dipegang, maka peganglah dengan teguh, ya. Tali, ya. Seperti tali yang harus dipegang, jangan lepas. Kalau lepas kita, kalau di air bisa hanyut, ya. Kalau di darat ya tersesat. Atau sesuatu yang digigit, kalau itu hadis, ya. Addu 'alaiha bin nawajid. Artinya peganglah Islam itu dengan kuat, ya.
Sunnah Rasul dengan kuat seperti menggigit dengan gigi geraham, bukan gigi seri ya, gigi geraham yang kuat. Giginya iya, kalau gigit yang kuat sih, terus ini giginya rofa. Ayat ini menjadi dalil ya terkait dalam menetapkan sebuah kesimpulan hukum yang terhadap suatu permasalahan. Kaidahnya ya, ketika sesuatu hukum itu atau suatu masalah itu sudah sangat jelas ya, ketentuannya, dasar hukumnya oleh ayat-ayat Al-Quran hadis secara tegas atau qat'i, maka tidak ada lagi pendapat orang ya. Yang kita ikuti ya pendapat orang itu, bukan pendapat orang perintah itu. Jadi ini menjadi dalil meninggalkan pendapat-pendapat manusia dalam suatu permasalahan ketika terdapat nas Al-Quran atau hadis yang secara qat'i tegas menunjukkan hukum atas atau ketentuan atas permasalahan tersebut. Ya. Jadi kalau sudah jelas ya tidak perlu nanya orang. Jadi tidak ada ruang ijtihad pada permasalahan yang penetapan hukumnya telah dinyatakan secara qat'i atau tegas oleh ayat Al-Quran atau hadis. Nah, ijtihad itu wilayahnya adalah wilayah yang dhaniyah. Dhaniyah itu yang antara ini ya ada penafsiran, ada pemahaman yang bisa bercabang-cabang, yang bisa ini bisa itu. Maka di situ kemudian wilayah ijtihad. Berijtihadlah, kalau benar pahalanya 2, kalau salah pahalanya 1. Ya, tentu dengan ada kaidah-kaidahnya ya, dan ada syarat-syaratnya. Intinya kita harus kembali pada ajaran Allah, Al-Quran dan hadis yang jelas kita ikuti. Karena ada yang memang secara umum lebih banyak jelas daripada yang dunia itu wilayahnya tentu lebih sedikit. Ya. Artinya apa yang kita sepakat ya, dalam prakteknya, apa yang kita sepakat dengan kelompok yang mungkin berbeda, ya, itu yang sepakat lebih banyak daripada yang tidak sepakat. Sholat subuh 2 rakaat itu sepakat. Sholat dulu 4 rakaat. Pokoknya yang pokok-pokok itu ya semuanya kita sepakat. Yang berbeda itu pakai kunut atau tidak. Yang sunnah-sunnah yang cabang-cabang. Ya, makanya disebut furu'iyah, cabang-cabang. Ya. Tapi yang kadang kita terlalu mempermasalahkan yang cabang-cabang yang berbeda. Padahal lebih banyak yang sepakat, yang sama. Lebih banyak perbedaannya itu kalau agama lain. Agama kita karena sumbernya itu sama dan terjaga, ya, itu lebih banyak samanya. Kita punya waktu sama, punya waktu duhur, subuh, duhur, asar, maghrib, isya sama di seluruh dunia. Ya, sesuai dengan kondisi masing-masing ya. Tapi misalnya waktu subuh ketika matahari terbit, ya seluruh dunia begitu. Ya. Kemudian sholat Jumat hari Jumat. Nah, ada pertanyaan di PA itu, sholat Jumat hari titik-titik, hari Jumat. Ya, tapi maksudnya ibadah pekanan kita sama. Tapi kalau di agama lain itu ada yang hari ini, ada hari itu, ada yang sore, ada yang pagi, beda-beda. Ada yang doanya begini, di aja, ada yang gini-gini, ya beda. Baik, kita lanjut. Wa tawakkal ala Allah, dan bertawakallah. Tawakal itu berserah, bersandar pada Allah, jadi memasrahkan ya, setelah semua usaha dan memeras segala potensi dan tenaga yang kita miliki udah mentok,
Sementara permasalahannya lebih besar daripada potensi kita menyelesaikannya. Maka kita libatkan, kita serahkan. Saya sudah berusaha. Sisanya engkau ya Allah. Ya. Wakafa dan cukuplah billahi dengan Allah wakila sebagai pelindung, sebagai penolong, sebagai pemberi penyelesaian. Setelah Allah memperingatkan agar Rasulnya tidak mengikuti keinginan orang-orang kafir dan hanya mengikuti apa yang telah diwahyukan kepadanya, maka mungkin saja muncul kekhawatiran dari sang Rasul bahwa sikap tersebut bisa berakibat bahaya karena marahnya para musuh dakwah dan berkurangnya efektivitas dakwah yang sedang beliau lakukan. Sebagaimana tadi diancamkan ya oleh orang-orang Yahudi, kalau kamu nggak turutin bisa dibunuh. Maka Allah kemudian memerintahkan beliau untuk bertawakal, memasrahkan urusan kepada Allah SWT. Dengan itu dia akan melindungi, menyelamatkan dari keburukan mereka serta menolongnya dalam dakwah dan jihad. Cukuplah Allah sebagai pemelihara, pelindung dan penolong hamba-hambanya, tidak seorang pun dapat menghalangi apabila Allah berkehendak memberikan manfaat dan pertolongan kepada seorang. La mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima manata. Demikian pula tidak ada seorang pun yang sanggup melindungi seorang apabila Allah berkehendak memberikan kepadanya cobaan, ujian atau hukuman bahaya. Wajib bagi seorang mukmin setelah ia melakukan ikhtiar dan usaha secara maksimal untuk bersandar, bertawakal kepada Allah dan menggantungkan segala harapannya kepada Allah. Ya. Sudah bekerja maksimal, hasilnya ya, tawakal kepada Allah, biarlah Allah yang memberikan hasilnya kepada kita, dan setelah itu kita terima dengan ridho, dengan qanaah, berapapun yang diberi. Dialah dan yang maha menentukan segala yang terjadi, karena itu Allah berfirman, wa 'alallahi wa tawakkalu, dan hanya kepada Allah maka bertawakallah kalian in kuntum mu'minin, jika kalian mengaku beriman. Fa idza azamta tawakkal 'ala Allah, ketika kalian sudah bertekad untuk melakukan sesuatu, ya lakukan dengan baik, maksimal segala usaha dan ikhtiarnya, lalu bertawakal. Innahu yuhibbul mutawakkilin. Allah suka orang-orang yang bertawakal. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau sudah selesai aktivitas, sambung aktivitas berikutnya. Kapan berhentinya? Ya, nggak ada berhentinya ya. Memang waktu ini mahal ya. Waktu ini modal yang Allah berikan, yang kita ingin beruntung dengan keuntungan yang besar di setiap waktu yang kita lalui. Kalau berhenti, nggak ada pemasukan, gitu ya. Maka harus dimanfaatkan dengan maksimal. Ya. Idza faragta fansab, kalau sudah selesai yang satu lanjut. Ini tadi sampai subuh taklim, habis taklim nanti sholat suruh. Nah, pulang. Nah, ada kegiatan yang lain kan, ada tidur itu juga aktivitas, itu juga terprogram ya, suatu yang baik kalau diniatkan dengan baik ya. Fa idza faragta fansab. Imam Ahmad luar biasa sibuk. Ahmad bin Hanbal sampai muridnya itu, wahai Imam Ahmad, kapan kau istirahat? Itunya padat sekali agendanya ya. Sampai ada cerita yang ada minta rupiah itu nggak sempat beliau. Aduh, gimana rupiah ini? Padat sekali, sehingga karena nggak bisa datang udah bawanya di sandal itu. Katakan belanjanya suruh keluar ya. Mama bilang disuruh keluar dengan sandalnya. Ya, itu saking sibuknya beliau. Dan ketika ditanya oleh muridnya, beliau mengatakan ya sampai salah satu kaki itu masuk surga.
sama berlebih. Ya. Jadi terus beramalnya itu nggak berlebih. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu maka berharaplah, gantungkan segala harapan dan cita-cita kepada Allah. Melalui ayat 1, 2, dan 3 Allah menginginkan agar umat Islam memiliki izzah, memiliki kekuatan, kehormatan, kemuliaan, dan percaya diri. Ya. Untuk itu dia perintahkan mereka, 1, tidak berwala, tidak dari mulai mengagumi, simpati hingga berpihak kepada musuh. Ya, ya memang kelihatan kuat, hebat, terkenal. Tapi kalau musuh ya jangan diikuti, jangan berpihak, jangan bergabung, berkoalisi sama musuh. Alasannya karena potensi menang. Ya. Ya. Jadi ada yang memang pertimbangan politik kadang begitu. Ya. Mana yang menang dia bergabung, nggak pandang itu kawan atau lawan. Yang penting menang. Ya. Yang menang nanti dapat bagian, ya. Bagian menteri, bagian melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Takwa. Ketakwaan kunci kemuliaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Berpegang teguh dengan wahyu Allah, tetap jadikan wahyu sebagai pedoman, ya, sebagai tuntunan, dan bertawakal kepada Allah. Ini agak banyak ini. Maja'alallah, tidaklah menjadikan Allah atau Allah menjadikan lirojulin bagi seseorang mingkol baini dua hati fi jofi di dalam rongga badannya. Tidak mungkin ada dua hati, hatinya satu. Hati di sini maksudnya mengacu ke jantung, ya. Apa? Hati-hati. Ya. Wa ma ja'ala azwajakum, dan tidaklah dia jadikan istri-istri kalian. Kalau azwajakum, pasanganmu kalian laki-laki berarti istri. Kalau azwajakunna, itu baru suami. Allati atau allai yang tudhahiruna, kalian zihar. Istri-istri yang kalian sampaikan kata-kata zihar. Kata zihar itu menyamakan istri itu sama seperti punggungnya, ya. Kata tohar punggung. Kenapa punggung? Ya, memang ini agak ya, penjelasannya. Ya karena punggung yang dibutuhkan punggungnya, seperti kita menaiki kuda gitu ya, kan menaikin punggungnya, bukan naik kakinya, ya. Walaupun kalau nggak nyampe ke atasnya kan lewat kakinya. Ya. Intinya ini kemudian naiknya di punggung, ya. Nah, istri juga dibutuhkan punggungnya. Minhunna, dari diantara mereka, diantara istri-istri itu ummahatikum, menjadi ibu-ibu kalian. Tidaklah wanita-wanita yang kalian di hari itu kemudian benar-benar menjadi ibu kalian, karena di hari itu menyamakan istrinya dengan ibunya yang tidak bisa digauli. Maksudnya dalam hal jima. Wa ma ja'ala adi'akum, dan tidaklah dia menjadikan adi'akum, anak-anak angkat kalian yang kalian adopsi jadi anak angkat, itu abna'akum, benar-benar menjadi anak kalian yang berlaku hukum-hukum anak seperti waris, seperti mahram, ya, memandang ya, auratnya dan lain sebagainya, termasuk juga dalam hubungan pernikahan dan lain sebagainya. Dalikum, yang demikian itu, qaulukum, ucapan kalian saja, diafaikum, dengan mulut kalian, dan tidak menjadi kenyataan yang sebenarnya, ya. Istri tetap istri, nggak jadi ibu, dan juga anak angkat tetap orang lain, tidak menjadi anak kandung, ya. Wallahu, dan Allah yaqulu, dia mengatakan al-haqqa, yang sebenarnya,
Ya, karena Allah yang menciptakan manusianya, maka Allah yang menginginkan aturan yang berlaku seperti itu. Wawa dan dia Yahdi, dia menunjuki as-sabila, jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang selamat. Tidak ada dua hati dalam diri manusia. Allah tidak menjadikan bagi seorang dua hati dalam rogganya. Setelah manusia hanya memiliki satu hati dan dirinya dari hati yang satu itu muncul kehendak dan keinginannya. Ya. Dan kehendak dan keinginannya itulah yang kemudian dinilai oleh Allah. Ya. Kehendak atau niat, kemudian amalnya. Karena itu tidak mungkin pada diri seorang berkumpul iman dan kafir. Tidak mungkin di satu sisi dia beriman kepada Allah, dan di sisi lain dia beriman kepada selain Allah. Kalau pada Allah pasti dia meninggalkan yang selainnya Allah. Sebaliknya jika seorang kafir tentu di dalam hatinya tidak ada iman kepada Allah dan Rasulnya, dan dia tidak akan bertawakal. Intinya ya manusia harus membawa kemana, memilih untuk membawa hatinya itu ke iman atau ke kafir. Ya, wa qulil haqqu mir rabbikum wa man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Nggak mungkin yu'min wa yakfur. Ya, iman dan kafir dalam satu waktu susah, nggak bisa. Ya, harus memilih. Sebagaimana memilih surga atau neraka. Ya. Kullu ummati yadkhuluna jannata illa man aba. Waman ya Rasulullah. Jadi ada yang bahwa semua masuk surga kecuali yang tidak mau. Berarti yang ya tinggal kita mau atau tidak mau. Ya, adanya pilihan. Life is choice. Choose your choice. Jadi mustahil berkumpul pada seorang dua buah keyakinan yang berlawanan, sebagaimana tidak mungkin adanya dua hati di dalam satu tubuh manusia. Ya. Dua pilihan yang berlawanan. Tapi kalau istrinya dua tidak berlawanan. Takutnya itu ditanyakan, ya. Itu tidak berlawanan. Itu menguatkan kalau dikelola dengan baik, ya. Memang kalau tidak dihadapi dengan baik memang bisa jadi malapetaka, ya. Jadi ya satu aja kalau tidak siap. Ya cukuplah ya. Hukum zihar, ya. Menurut kebiasaan orang-orang Arab di masa jahiliyah, apabila seorang suami mengatakan kepada istrinya, anti alayya kadhri ummi, punggungmu haram atasku seperti haramnya punggung ibuku. Kalau teletnya itu kamu bagiku seperti punggung ibuku. Tapi maksudnya ya punggungmu haram atasku. Kan kalau istri mestinya punggungnya halal. Bukan hal dimakan, ya, hal dinaiki seperti naik kuda. Seperti haramnya punggung ibuku, ini kiasan, ya, artinya mengharamkan istrinya untuk digauli, ya, seperti ibunya. Maka sejak suami mengucapkan perkataan itu, istrinya haram dicampulinya seperti dia haram mencampuri ibunya. Nah, selamanya. Kalau tanpa mengatakan berarti selamanya. Tapi kalau mengatakan hanya sehari ya nggak apa-apa. Sehari 2 hari nggak apa-apa. Berarti setelah itu kan jadi halal. Ya. Yang penting jangan lewat 4 bulan. Ya, nanti ada batasnya. Jadi di bawah itu memang itu haram juga walaupun sehari 2 hari itu kan itu muncul. Ya. Tapi nggak nyampe pada hukum zihar. Tindakan suami seperti itu disebut zihar. Zihar dari kata zohrun, dohir, yaitu hukum. Para ulama sepakat bahwa hukum zihar adalah haram. Karena apa? Ya, karena itu bentuk kezaliman kepada istri, termasuk dosa besar orang yang membiarkan istri. Ya.
Karena dulu ketika suami marah, itu istrinya dilihat, digantung. Jadi dicerai enggak, tapi nggak digauli juga. Nah, suaminya punya istri yang lain, ya kan? Dia nggak merasa nggak ada masalah ya. Istrinya kan ya nggak bisa nikah lagi dan juga lingkurin gitu ya sama suaminya. Nah, itu yang menjadi kasihan. Didasarkan pada firman Allah yang menyebut dihar sebagai ungkapan yang mungkar dan dusta. Alladzina ghairuna minkum min nisa'in ma hunna ummatin in ummatum ilallahi waladnaum. Ibu yang sebenarnya adalah yang melahirkan. Wa innahum la yaquluna mungkaran, dengan perkataan dia itu mereka telah mengucapkan perkataan yang mungkar wa zura dan dusta. Wa innallaha la'afun ghafur. Allah pemaaf bagi yang sudah kadu dan terlanjur. Maka ada mekanismenya, ada kafarat yang dia bisa bayar, setelah itu normal kembali. Ya. Tapi kalau udah terlanjur ngomong ya bayarlah dendanya. Nah, dendanya apa nanti? Nah, ini dalam Islam permasalahan ini kemudian diatur dalam surah Al-Mujadalah atau Mujadilah ayat 3 dan 4. Walladzina dhahiruna min orang-orang yang laki-laki yang menzihar istrinya kemudian balik lagi gitu ya. Dia bersumpah tidak atau mengatakan istrinya sama dengan ibunya, berarti tidak akan pernah digauli. Tapi baru seminggu udah kangen lagi, pengen balik lagi. Maka Allah Maha Pemaaf. Ya udah balik aja. Tapi bayar dulu dendanya. Fatahriru raqabatin. Maka bebaskan dulu budak. Mingkop di ayat tamasa sebelum nyentuh-nyentuh. Iya. Dan ya tamasa itu saling bersentuhan. Dalikum tu'adu nabi, dan itulah yang dinasihatkan kepada kalian. Lebih mantap. Faman lam yajid, kalau tidak menemukan biaya untuk memberikan budak atau budaknya nggak ada, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau batal sehari ulang lagi. Start. Seminggu udah gak kuat ya, apalagi sebulan. Kan siangnya, malamnya kan bisa. Oh belum ya. Mengkau beli ayat tamasa. Faman lam yastati, kalau gak kuat fa'in amusibina miskin. Memberi makan 60 orang miskin. Seperti ya. Satu orangnya itu 1 mud. Dari kali itu minum billahi wa rasul wa tilka hududullah wa lil kafirin ada. Dengan turunnya ayat tentang zina ini, maka hilanglah akibat dulu yang dialami oleh para istri karena dia suaminya. Jadi Allah melindungi hak-hak perempuan agar tidak diperlakukan semena-mena oleh laki-laki. Ini berikutnya, hukum anak angkat. Kebiasaan lain dari orang-orang Arab jahiliyah adalah mengangkat anak atau adopsi, tabani bahasa Arab. Tabani. Apabila seorang mengangkat anak orang lain menjadi anaknya pada masa jahiliyah, maka berlakulah bagi anak itu hukum-hukum yang berlaku atas anak kandungnya sendiri, seperti terjadinya hubungan waris mewarisi, hubungan mahram, dan sebagainya. Ya. Kebiasaan bangsa Arab jahiliyah ini pernah dilakukan juga oleh Nabi Muhammad SAW sebelum turunnya ayat ini. Ya. Beliau pernah mengangkat Zaid bin Harisah menjadi anak angkatnya bin Muhammad. Sebelumnya budak yang merupakan hadiah dari istrinya. Istrinya hadiah dari pamannya. Ya, itu dia dikasih hadiah, terus dihadiahkan oleh Nabi, dimerdekakan dan diangkat menjadi anak, dan akhirnya orang menyebutnya Zaid bin Muhammad. Nah, kisahnya ini ya lebih lengkap dibaca. Zaid ini, yang ini maksudnya karena Zaid adalah putra Harisah bin Syarahil dan berasal dari Bani Tayyib di Syam.
Ketika terjadi peperangan antara salah satu kabilah Arab dengan Bani Thayyib, nah Bani Thayyib kalah. Nah Zaid yang itu masih kecil tertawan dan dijadikan budak, dibawa ke Mekah. Kemudian Khalil dari suku Tiamah membeli Zaid, lalu menjualnya kepada Hakim bin Ham bin Khuwailid. Nah, Hakim kemudian memberikan Zaid kepada sebagai hadiah kepada Khadijah. Ya. Berarti kepada bibinya, Khadijah itu bibinya, saudara perempuan ayahnya. Setelah Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah, beliau tertarik pada Zaid, senanglah dengan Zaid. Maka Khadijah, ya udah ambil aja. Iya. Hadiahnya budak. Kalau sekarang baru budak. Mendengar kabar bahwa Zaid berada pada Muhammad, Haritha anaknya kalau karena waktu itu Muhammad itu di waktu jadi nabi ya, itu dikesankan itu jelek oleh orang-orang Arab, itu memang dicitrakan jelek. Maka orang-orang itu menganggap jahat. Maka ketika mendengar ternyata anaknya itu dalam penguasaan Muhammad, ayah Zaid langsung pergi ke Mekah dan ingin membebaskan, menebus anaknya dan ingin membelinya. Ia pun meminta kepada Muhammad agar menyerahkan Zaid dan akan membayar tebusannya. Nabi Muhammad lalu memberikan keleluasan kepada Zaid untuk memutuskan sendiri. Bahkan beliau tidak mau menerima tebusan. Kalau usah ditebus, tanya aja, kalau mau ambil aja. Ya, namanya udah besar, masa dipaksa nanti. Ternyata setelah ditanya, Zaid memilih untuk tetap bersama Nabi Muhammad, ya. Tidak mau ikut dengan ayahnya ke negeri Syam. Ya. Maka Haritha berkata bahwa Zaid, celaka kamu Zaid. Engkau lebih memilih perbudakan daripada merdeka, ya. Dan memilih untuk tetap menjadi budak daripada merdeka. Ya. Zaid menjawab, sesungguhnya aku melihat kebaikan pada laki-laki ini. Maksudnya Nabi, yang menjadikanku tidak sanggup berpisah dengannya, dan aku tidak sanggup memilih orang lain selain dia untuk selama-lamanya. Ya. Itu masih budak kan ya, tapi dia udah merasa nyaman bersama Nabi. Nabi SAW kemudian keluar menemui orang banyak dan berkata, saksikan oleh kalian bahwa Zaid adalah anakku. Aku akan mewarisinya dan dia akan mewarisiku. Mendengar hal itu, hati Haritha menjadi tenang atau senang. Maka setelah itu dipanggillah Zaid dengan panggilan Zaid bin Muhammad. Terkenalnya ya Zaid bin Muhammad, lagi Zaid bin Haritha, sampai turun ayat ini, wa ma ja'ala ad'iyakum abna'akum. Setelah turun ayat ini, kemudian Nabi mengatakan Zaid bin Haritha. Dialah yang nanti yang diperintahkan menjadi panglima perang di dalam perang Mu'tah, ya, dan syahid di tiga panglimanya syahid termasuk beliau. Imam Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan para ahli tafsir bersepakat bahwa ayat ini turun terkait dengan Zaid bin Haritha. Warawal imam nama, dan kemudian juga para imam rawi yang lain meriwayatkan bahwa Ibnu Umar berkata, ma kunna nadu Zaid bin Haritha illa Zaid bin Muhammad. Kita tidaklah memanggil Zaid bin Haritha kecuali kita memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad, sampai turun ud'uhum li abaihim wa aqsaba'in taulah, sampai ayat turun itu. Maka kemudian kembali dipanggillah Zaid itu Zaid bin Haritha. Nah, dikit lagi ya. Ya, dengan ayat di atas menjadi haram hukumnya mengangkat anak dan menjadikannya mempunyai hukum yang sama dengan anak kandung. Adapun ini ya, takutnya nanti anaknya dulu seperti semua. Adapun memelihara anak orang lain atau saudara itu sama saja, sebagai amal sosial untuk diasuh, dididik dengan izin orang tuanya sendiri, tanpa waris mewarisi, tidak menjadikan sebagai mahram sebagaimana status anak kandung, dan masih dinasabkan pada orang tuanya, maka hal itu tidak
diharamkan, bahkan menjadi amal kebaikan dan amal kemuliaan. Jadi boleh ya, artinya membantu saudara, membantu tetangga yang kesulitan merawat atau menanggung anak dalam kehidupan dan pendidikannya, boleh ya. Ini terutama yang belum dikaruniai anak bisa ya, bisa membantu saudaranya yang punya anak banyak, bisa kemudian mengadopsi, tapi tetap itu dinisbatkan, dinasabkan kepada orang tuanya. Ketika itu perempuan yang nanti nikah dipanggil orang tuanya. Jangan dinikahkan dia sendiri, itu tidak boleh. Ya, kemudian juga berlaku hukum mahram. Kalau dia perempuan, nah itu bapaknya ini haram melihat di aurat dia, ya. Ya mungkin kalau masih kecil boleh ya mandiin apa boleh ya. Tapi kalau udah perawan jangan dimandi sama bapaknya. Itu nggak boleh, udah mahram. Bukan mahram maksudnya ya. Itu berlaku. Maka kemudian dalam di rumahnya juga kalau anaknya laki-laki, ibunya harus pakai jilbab, karena itu orang lain. Ya. Ini kemana ini? Cukup ya. Nah, jadi ini menggantung atau masih berlanjut nanti terkait dengan anak angkat ya, atau apa tadi, adopsi. Ya. Jadi boleh asal tidak disamakan dengan anak kandung. Ya. Karena ini nanti akan berpotensi menimbulkan masalah. Ya. Masalah nasab, masalah warisan, ya bisa jadi anak kandungnya nggak rela dan sebagainya, nggak bersedia kemudian berbagi dengan orang lain. Ya. Oh iya iya. Ya. Waalaikumsalam. Rumah sakit. Oh dari rumah sakit, dari orang tuanya secara itu. Iya, iya, iya. Nah itu dia. Ya, jadi dia ngambil dari orang tuanya ya sejak lahir. Ya. Mau sejak lahir atau sebelum lahir ditungguin juga sama ya. Atau di request. Tetap tidak boleh disamakan, ya disamakan hukumnya dengan anak kandung. Tadi yang disebut tentang warisan, tentang jadi tetap. Jadi kalau kemudian orang tua itu sangat sayang pada anak, ya kasih aja, ketika hidup kan bisa diberikan ya. Kalau selama hidup tidak ada masalah, kalau orang tua angkatnya itu memfasilitasi anaknya segala macam yang dibutuhkan, nggak ada boleh ya. Nah, kemudian kalau orang tuanya sudah merasa mau meninggal dunia ya, dan dia ingin anak itu mendapatkan bagian, maka dikasih betul ya, dalam alokasi namanya wasiat. Ya. Tolong si adik diberikan dari harta saya sekian, tidak boleh lebih dari sepertiga ya, sepertiga juga banyak ya, tapi maksimal sepertiga, tolong diberikan sekian. Jadi artinya ada masih bisa terbuka amal baik kita, atau kalau kita ingin mencurahkan kasih sayang itu dalam materi. Ketika hidup silakan, ketika meninggal. Kalau orang tua tidak berpesan wasiat, maka ini saudara-saudaranya itu bisa bersepakat untuk memberikan dalam bentuk hibah kerahiman. Ya, itu namanya termasuk dawil arham. Bukan dawil arham, tapi artinya orang yang ada di dalam keluarga tapi tidak berhak mendapatkan warisan, itu mereka bisa
sepakat untuk ya berbagi lah. Jadi insya Allah masih tetap terbuka peluang untuk memberikan kebaikan kepada anak angkat. Ya gitu, tapi tetap tidak boleh mewarisi. Dan kalau orang tua yang meninggal dia tidak mewarisi atau dia meninggal, orang tua angkatnya juga tidak mewarisi. Kalau dijadikan disusui, waktu masih kecil disusuin. Nah, disusuin berarti menjadi ibu susu. Ya, kalau ibu susu berarti jadi mahram, tapi tidak menjadi ahli waris. Mahramnya iya, ya, mahramnya iya. Jadi di situ ada kemudahan ya ketika dia ngambilnya dari kecil kemudian disusuin, bahkan dia waris, dia yang menyusui. Kalau menyusui kan harus punya anak sendiri ya. Kebetulan dia punya anak sendiri juga misalnya ya, dan anak-anak juga. Tapi kalau dia nggak punya anak, biasanya tidak punya anak susu. Oh ya, mungkin di gimana ya. Ya pokoknya kalau bisa ya, tapi kata bisa ya. Kalau bisa maka itu menjadi anak siswa benar. Maka berlaku hukum anak dalam masalah mahram ya, mahram. Ya, tapi dalam warisan mahram. Hanya boleh ibu itu seperti ibunya dalam mahram. Ya gitu, nanti kita lanjutkan. Ya. Tadi terkait ikhtiar, insya Allah jelas. Ya. Karena ada yang mirip dengan ikhtiar, namanya ilah. Ilah itu bersumpah untuk tidak menggauli. Itu lebih ringan, kan ikhtiar ini lebih berat. Karena ini seumur hidup. Kalau ilah itu ya kayak sumpah. Ya kalau kemudian pengen lagi tinggal dibayar kifaratnya. Ya. Saya demi Allah dan tidak akan menyentuh lagi. Niatnya tidak akan menggauli menjimahnya. Maka ya tinggal besok pingin lagi bayar aja. Bayar kafarat. Kafaratnya lebih ringan kalau hilang. Kafaratnya hanya mengasih makan 10 orang atau memberi makan atau berpuasa 3 hari. Kalau nggak punya sesuatu, berarti pengen kembali lagi istrinya, puasa 3 hari. Kalau dihar kan 2 bulan tadi ya, dan berturut berat. Ya lebih berat daripada ini. Ya. Baik, untuk hari ini kita cukupkan lewat dengan alhamdulillah, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.